Secara harfiah, geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan grafien yang berarti tulisan atau lukisan. Jadi, secara harfiahnya, geografi adalah ilmu yang melukiskan keadaan di bumi. Para ahli mendefinisikan geografi sebagai ilmu pengetahuan bumi dengan objek permukaan bumi sebagai lingkungan hidup manusia dan lingkungan hidup tempat manusia dapat mengubah dan membangunnya. Geografi juga memperhatikan persebaran manusia dalam ruangan dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Jadi, geografi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi, seperti penduduk, flora, fauna, iklim, batuan, air, dan interaksi antara fenomena-fenomena tersebut. Ruang lingkup geografi sangat luas, meliputi kehidupan di muka bumi, berbagai gejala alam, serta interaksi antara manusia dan lingkungannya, dalam konteks keruangan dan kewilayahannya. Dalam hal ini, geografi akan mempelajari penyebab terjadi serta menjelaskan mengapa dan bagaimana terjadinya gejala-gejala tersebut. Ilmu geografi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama geografi fisik dan yang kedua geografi sosial. Geografi fisik. Geografi fisik itu merupakan bagian ilmu geografi yang mempelajari tentang semua peristiwa di muka bumi, baik darat, laut, udara, dan di luar angkasa, beserta faktor penyebab terjadinya fenomena tersebut. Geografi sosial merupakan bagian yang mempelajari tentang interaksi antara manusia serta mengkaji dan mempelajari perwilayaan dari negara-negara yang ada. Implementasi geografi adalah berupa hasil studi geografi yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat dalam memecahkan suatu masalah peristiwa, pertanian, iklim, dan lain-lain. Objek studi geografi terbagi menjadi dua, yaitu objek studi material dan juga objek studi formal. Adalah studi segala materi yang menjadi kajian dalam geografi. Objek studi material fisik antara lain iklim, tanah, dan air. Objek studi material sosial berupa persebaran penduduk, mobilitas penduduk, dan pola pemukiman. Adalah sudut pandang atau cara berpikir terhadap gejala geosfer sebagai objek material geografi, baik fisik ataupun sosial. Sudut pandang geografi adalah ruangan dan waktu. Konsep dasar geografi terbagi menjadi 10. Yang pertama, konsep lokasi, konsep jarak, konsep keterjangkauan, konsep pola, konsep morfologi, konsep nilai kegunaan, konsep aglomerasi, konsep interaksi dan interdependensi, dan konsep diferensiasi area, dan yang terakhir, konsep keterkaitan ruangan. Lokasi merupakan konsep utama fenomena geosfer yang mencakup lokasi absolut, yaitu lokasi menurut letak lintang dan bujur bersifat tetap,
Misalnya Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Lokasi juga termasuk relatif, yaitu tergantung pengaruh daerah sekitar dan sifatnya berubah. Misalnya Indonesia terletak antara Asia dan Australia. Konsep jarak mengacu pada ruang yang terdapat di antara dua objek, misalnya lokasi antara kota A dan kota B. Konsep ini juga mengacu pada kemudahan mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Keterjangkauan suatu tempat tergantung pada sarana transportasi yang digunakan, alat komunikasi, dan sebagainya. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena yang ada di permukaan bumi. Contohnya, pola permukiman penduduk di daerah dataran rendah dan juga pemukiman penduduk di daerah dataran tinggi. Konsep morfologi menunjukkan bentuk permukaan bumi sebagai hasil tenaga endogen dan eksogen yang membentuk dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Manfaat yang diberikan suatu tempat atau wilayah kepada makhluk hidup disebut nilai kegunaan. Merupakan pengelompokan fenomena di suatu kawasan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor disebut aglomerasi. Konsep ini mengacu pada kecenderungan pengelompokan fenomena atau objek yang terdapat di permukaan bumi. Keterkaitan dan ketergantungan fenomena satu dengan yang lain atau wilayah satu dengan yang lain merupakan bagian dari konsep ini. Misalnya, aspek geografi. Keterkaitan geografi dengan ilmu-ilmu lain membuat geografi dibedakan menjadi aspek sosial dan aspek fisik. Yang pertama ada aspek fisik. Aspek fisik dalam geografi adalah aspek yang membahas tentang unsur-unsur geosfer yang bersifat fisik, yaitu contohnya tanah, air, dan iklim dengan segala proses alamiahnya. Aspek fisik terdiri atas aspek kimiawi, biologis, astronomis, dan semua fenomena alam yang langsung dapat diamati. Aspek fisik berkaitan dengan aspek topologi, biotik, dan non-biotik. Dan yang kedua ada aspek sosial. Aspek sosial geografi adalah aspek yang membahas tentang manusia yang berhubungan dengan berbagai gejala keuangan sebagai objek studi pokok meliputi aspek kependudukan, aspek aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Prinsip geografi. Seperti ilmu-ilmu lainnya, dalam studi geografi digunakan prinsip-prinsip yang mendasarinya yang disebut dengan prinsip geografi. Prinsip geografi dapat digolongkan menjadi 4 prinsip utama, yaitu yang pertama ada prinsip distribusi. Prinsip distribusi merupakan persebaran fenomena geografi yang bervariasi. Contohnya persebaran pola pemukiman penduduk. Yang kedua ada prinsip intelerasi. Prinsip intelerasi merupakan keterkaitan dalam ruang antara fenomena satu dengan fenomena lainnya. Contohnya, hubungan antara cara bertani penduduk di daerah lahan miring dengan membuat sengkedan. Yang ketiga ada prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi merupakan penjelasan fenomena yang ada di bumi. Contohnya melalui peta dapat kita lihat persebaran daerah rawan banjir di daerah DKI Jakarta. Dan yang keempat ada prinsip kronologi. Prinsip kronologi merupakan kondisi suatu wilayah atau perpaduan dari prinsip distribusi, intelerasi, dan deskripsi. Contohnya pada musim hujan di Jakarta sering terjadi banjir yang tersebar hampir di setiap wilayah di Jakarta. Hal ini disebabkan curah hujan yang tinggi, sistem drainase yang buruk, dan jebolnya beberapa tanggul di wilayah Jakarta. Selain itu juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang membuang sampah di sungai dengan sembarangan. Pendekatan geografi. Untuk mengkaji geografi digunakan 3 pendekatan berikut ini. Yang pertama ada pendekatan keruangan atau spasial. Pendekatan keruangan ialah upaya mengkaji rangkaian persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam ruangan. Pendekatan ruangan meliputi pendekatan topik, pendekatan aktivitas manusia, dan pendekatan regional. Secara teoris,
Berbagai pendekatan tersebut atau pendekatan topik, pendekatan aktivitas manusia, dan pendekatan regional dapat dipisah-pisah, tetapi pada kenyataannya saling berhubungan satu sama lain. Pendekatan keuangan banyak digunakan sebagai perencanaan, analisis masalah keuangan, dan pemanfaatannya. Contohnya, pada dataran tinggi yang penuh lumpur terdapat banyak hutan bakau. Dan yang kedua, ada pendekatan lingkungan atau ekologi. Pendekatan lingkungan ialah upaya mengkaji fenomena geosfer khususnya terhadap interaksi antara organisme dan lingkungannya. Dalam hal ini, hubungan antara manusia dan lingkungannya. Contohnya, pada musim hujan, daerah-daerah yang berbukit sering mengalami tanah longsor karena banyaknya pohon di perbukitan yang ditebangi tanpa adanya reboisasi. Dan yang ketiga, ada pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah ialah upaya mengkaji fenomena geosfer di setiap wilayah yang berbeda-beda, sehingga perbedaan ini membentuk karakteristik wilayah. Contohnya, untuk mengatasi banjir yang sering terjadi di daerah Jakarta, pemerintah DKI Jakarta perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah sekitarnya, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dalam mengelola daerah aliran sungai dan mengalokasikan ruang terbuka hijau. Tujuan dari geografi. Ada 6 tujuan geografi, yaitu yang pertama, memahami wilayah, tempat tinggal, dan lingkungan sekitar atau karakteristik keunikan persamaan perbedaan wilayah. Yang kedua, memahami proses yang mempengaruhi lingkungan fisik dan sosial. Yang ketiga, memahami interaksi antar faktor atau gejala fisik alam dan manusia yang berdampak bagi kehidupan. Yang keempat, kemampuan menggunakan memahami data dan informasi geografis. Yang kelima, mengenal cara mitigasi dan adaptasi terhadap bencana alam di lingkungan tempat tinggal dan negaranya. Dan yang keenam, menganalisis secara spesial fenomena geografi dalam lingkungan sehari-hari dan menarik manfaatnya.